Hai, Mike di sini. Jika mungkin kalian sudah lama menonton NR, pasti kalian tahu bahwa gue jarang banget main game, baik itu di PC maupun di smartphone. Ya, kalau gue lagi nggak bikin konten, paling nonton Netflix, nonton YouTube juga, kalau nggak baca doujin. Maksudnya manga. Nah, kalau gitu, kira-kira cocok nggak sih orang kayak gue ini yang jarang main game, beli HP gaming macam ROG Phone 3? Gue juga penasaran. Eits, alasan utama seorang non-gamer pun bisa tertarik sama sebuah ROG Phone adalah demi flexing garis miring swag points. Mau tahu ROG atau enggak, uniknya penampilan HP ini pasti menarik perhatian, sekalipun memakai case bawaan yang unik. Ini belum pakai case optional yang satu lagi ya, by the way. Secara estetika dasar, ROG Phone emang punya desain yang selalu bagus. Dapat balance ya antara feel body kaca reflektif yang berkelas dengan feel flashy alias gaming, yaitu dihiasi beberapa decal, elemen metal, hingga si logo mata RGB miliknya. Frame metal hitam di sekeliling HP ini juga nambah kesan solid dan sebenarnya enak digenggam meski berat. Again, kalau nanti kalian udah bisa nongkrong di luar terus ketemu orang lagi, kemungkinannya ada dua saat kalian ngeluarin HP ini. Orang awam pasti akan nanya ini HP apa, dan orang yang tahu pasti juga pingin lihat. Intinya, logo ROG identik dengan barang mewah, jadi selama ada HP ini di tangan, otomatis berasa sultan. Well, ROG Phone 3 adalah ROG Phone pertama dengan layar 144Hz, sebuah upgrade dari 120Hz di ROG Phone 2. Jujur, ini adalah salah satu fitur yang mungkin mubazir untuk sebagian pengguna non-gamer seperti gue, yang kesulitan bedain antara 120 atau 144Hz, karena di mata gue, HP di atas 90Hz itu rasanya sama aja ketika scrolling FB atau Instagram. Dan di PUBG sendiri, ternyata di setting smooth pun baru mentok di 90 FPS tanpa GFX Tool. Jadi memang sangat terbatas game yang bisa memaksimalkan layar refresh rate tinggi ini. Justru yang menghibur orang normis seperti gue di sini, ialah nggak ada notch atau tompel atau apalah yang menghalangi gue saat nonton konten di layar AMOLED HDR10 Plus ini. Jika kalian adalah orang yang sering nonton Netflix di HP, ROG Phone boleh banget jadi portable media player utama. Asal hati-hati aja, jangan sampai ketiduran sambil megang ROG Phone. Karena kalau ketimpa HP seberat dan sesolid ini, dijamin akan cukup menyakitkan. Kenapa ROG Phone sampai generasi ketiga masih punya bezel atas bawah? Selain untuk grip lebih enak saat gaming, jawabannya adalah speaker stereo front firing support DTS:X. Trust me, dibanding Note 9 gue aja yang sama-sama stereo, suara ini lebih balance dan lebih enak saat dipakai nonton video atau denger musik. Fingerprint optikal yang kenceng? Cek. NFC? Cek. Haptic engine? Cek. Meski fitur-fitur gaming macam air triggers gue jarang pakai, ROG Phone 3 basically tetaplah flagship dengan fitur yang lengkap untuk siapapun penggunanya. Soal nggak ada wireless charging, itu bukan masalah buat gue. Terus, apakah Anda seseorang yang merasa bahwa HP nggak boleh pakai chipset selain Snapdragon? Inilah satu alasan utama buat beli ROG Phone 3. Apalagi chipset Snapdragon 865 Plus-nya bisa nyentuh clock speed up to 3,1 GHz dengan active cooling yang memberikannya gelar salah satu smartphone tercepat di bumi yang bisa kalian beli saat ini. Again, gue bukan gamer hardcore yang butuh performa segini kenceng. Karena asal bisa multitasking lancar tanpa nge-lag sedikit pun, gue udah seneng. Sayangnya jadi tipe basic yang kami dapat, kita belum dapat Aero Active Cooler 3. Karena meski udah pakai 3D Vapor Chamber baru sekalipun, suhunya lumayan panas setelah dipakai main PUBG 90Hz di X Mode selama 10 menit. Tentu kalau kalian gamer yang tryhard dan serius, Aero Active Cooler 3-nya adalah sebuah pembelian yang wajib. Perlu diingat di sini nggak ada slot untuk ekspansi micro SD. Sebagai pengguna wireless audio, gue sih nggak komplain ya soal hilangnya headphone jack, selama sistem dual port USB-C-nya masih ada. Karena gue nggak ada rencana beli aksesoris yang macam-macam juga, port satu laginya ini tetap useful, misal buat nyolok flashes sambil ngecas, terlebih karena port samping udah USB 3.1. Apakah sampai sekarang HP gaming masih setengah hati terus soal kamera? Rasanya sih enggak ya, karena di ROG Phone 3 ini kameranya makin oke bagi mereka yang suka jepret-jepret demi fit IG atau mau ngevlog. Kamera utama 64 megapikselnya pakai sensor terbaru Sony IMX686, ditemenin modul ultrawide 13 megapiksel dan kamera makro 5 megapiksel. Gue bisa bilang gambar super snapping 16 megapikselnya bagus, setara dengan HP-HP 64 megapiksel lainnya, apalagi karena processingnya pakai chipset flagship.
Cukup banget buat menghias feed IG kalian. Ultrawide-nya ya lumayan juga buat nambah variasi lensa. Sayang aja kita dapatnya lensa makro daripada lensa tele. Seperti biasa, gue selalu prefer untuk crop dari kamera utama daripada menggunakan si kamera micro dedicated. Gak lupa di depan ada kamera selfie 25MP. Tapi yang actually baru adalah kemampuan recording 8K. Terlebih lagi image stabilization yang sudah diimprove. Jika itu masih kurang stabil, kalian tinggal nyalain Super Steady, di mana HP ini akan merekam menggunakan kamera ultrawide, tapi stabilitasnya jadi mirip gimbal. Nah, inilah keunggulan yang pasti disambut dengan baik oleh siapapun, yakni kapasitas baterai 6000 mAh-nya. Jika menggunakan X mode, baterai ini memang bisa habis dalam 5 jam main PUBG di performa maksimum, berkurang 5% per 15 menit. Tapi, kalau cuma dipakai scrolling dan nonton YouTube doang sama kasih orang macam si Mike, HP ini bisa bertahan up to 2 hari jika diisi penuh. Sesuatu yang belum tentu dimiliki flagship lain dengan baterai di bawah 5000 mAh. Dengan charger PD 30W bawaan, ngecas dari 10-70% butuh sejam, sedangkan hampir 2 jam sampai penuh. Ya, itu masih wajar lah jika kita mempertimbangkan kapasitas baterai. Gak perlu khawatir bawa charger atau powerbank tiap hari lah intinya. Jadi untuk seorang non-gamer, apa sih nggak enaknya pakai ROG Phone? Mungkin ada yang bilang ROG Phone tuh kelihatan norak. Tapi itu namanya selera yang subjektif sih menurut gue. Bagi gue, berat dan tebelnya aja yang bisa bikin kaget, terutama kalau lu belum pernah pegang ROG Phone sebelumnya. Selain itu, HP ini juga belum punya IP rating apapun, jadi jangan coba mandi sambil push rank ya. Yosh, itulah pengalaman singkat seorang Mike yang bukan exactly seorang gamer terhadap ROG Phone generasi ketiga dari Asus. Apakah di antara kalian juga ada yang jarang main game tapi kepingin ROG Phone? Jangan segan-segan untuk komen, like, dan share video ini. Jaga terus kesehatan kalian, and as always, stay safe.